sterilisasi. Ini ditaburkan. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk mensterilisasi. Sterilisasi maksudnya dari penyakit Supaya atau terbebas dari virus dan kuman. Di samping itu juga untuk merapatan, kalau di plastik ini ada yang bocor, nanti kan ketutup. Kalau sudah kena air nanti akan menutup. dosisnya berapa, Pak? Dosis dolomit? Dosisnya untuk 2000 meter itu 10 sak. Untuk 2000 meter 2000 meter 10 sak per saknya kira-kira sekitar 10 kilo. Itu berarti 1 kintal. Kalau hujan nanti juga dikasih. Tambahnya setiap kali pH-nya air siang itu pH-nya 7, malam 8. Kita kan kontrol pH terus pagi sore. Ya berarti namanya di sewetan mau masuk bocor. Kampung kotoran udang, apabila nanti sudah ada udangnya, terus kemudian di dalam kolam ini banyak kotoran-kotoran udang, nanti begitu kincir hidup, air kan akan berputar. Air berputar, nanti air itu sambil membawa kotoran, kemudian kotoran itu akan terjebak di lubang ini, sehingga karena dia berat, kotoran itu lebih berat daripada air, maka dia akan mengendap di bawah. Nah, kalau sudah mengendap di bawah, nanti kita lihat kalau sudah kira-kira 3-4 hari, kemudian nanti akan penuh. Nah, begitu penuh, nanti kotoran itu kita keluarkan, atau namanya kita sipon dengan cara membuka ini. Begitu ini nanti dibuka, terus nanti di sini disambung pakai spiral, terus kemudian dimasukkan ke sini, terus nanti kalau airnya sudah penuh kira-kira segini kan, airnya paling tidak nanti kan sekian. Nanti begitu ini dibuka, terus dikasih spiral, terus nanti keran sana dibuka, air kan akan nyedot keluar. Nyedot keluar, nanti spiralnya itu kita masukkan ke bagian kotoran, sehingga kotoran itu akan terisap dengan spiral yang panjang itu. Nah, nanti begitu terisap, nanti terus kita ikuti aja di mana itu ada kotoran, kita sedot terus sampai kotoran itu habis, sampai ke sini, ke sana semua, ke sana semua, sampai ke lubang ini nanti bersih. Harus turun, harus nyiponnya? Ya, nyiponnya kita harus turun ke bawah. Kita harus pakai, nanti gini kan kita pakai spiral gini. Ini nanti kan ngisep, air kan masuk sini terus masuk ke sana. Kedalaman berapa meter ini, Pak? Sekitar 20 cm dari permukaan tambak ini, 20 cm ke bawah. Oh, 20 cm. Ya, 20 cm. Fungsinya buat membuang kotoran. Untuk membuang kotoran. Berapa hari sekali tadi, Pak? 3-4. Kalau udang sudah umur 50 hari ke atas, sebaiknya 2 hari sekali. Karena tingkat pemberian pakan kan populasinya lebih banyak. Volume pemberian makan kan lebih banyak, sehingga otomatis kotorannya kan juga akan lebih cepat. Tapi kalau masih cukup 4 hari atau 5 hari. Tapi kalau udang sudah umur 60 ke atas, itu biasanya pemberian pakan volumenya lebih banyak, sehingga tingkat pemenuhan kotoran juga lebih cepat dan lebih banyak. Siponan ini tergantung dari banyak sedikitnya kotoran juga. Kalau kotoran itu nanti sedikit, ya kita nyiponnya waktunya relatif pendek. Tapi kalau kita melihat kotorannya kok banyak, kita juga waktu menyipon memerlukan waktu yang relatif lebih banyak. Jadi kita melihat situasi dan kondisi daripada kotoran itu. Kalau kotorannya banyak, otomatis kita kan nyedotnya kan juga lama.
kita menggunakan spiral yang panjang, ini kita cukup satu. Tapi kalau spiralnya pendek, ini kan sebelah sana satu, terus kemudian tengah satu, terus bagian ujung sana satu. Jadi ini sebenarnya hanya untuk melihat kalau spiralnya pendek, kita bisa menggunakan yang tengah. Tapi kalau spiralnya panjang, misalnya kita bisa menutup dari sini sampai sana, ya kita cukup satu, enggak apa-apa. Oh, jadi ini ada 3. Ada 3 itu hanya untuk sifatnya untuk darurat aja. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Untuk nyedot kotoran tadi. Ya, fungsinya sama. Sterilisasi sebenarnya tujuan dan manfaat dari sterilisasi itu adalah untuk menghilangkan sisa-sisa virus atau kuman atau penyakit yang masih tersisa di plastik tambak. Nah, untuk sterilisasi ini kita bisa menggunakan bahan alami, bisa menggunakan bahan kimia. Kalau kimia kita bisa menggunakan desinfektan untuk kolam. Itu ada yang berupa cairan yang kita beli di toko. Terus ada juga yang menggunakan kapur alami, itu yang alami. Terus ada juga yang menggunakan bahan kimia seperti kapurit. Kapurit itu tujuannya untuk mensterilisasi supaya nanti kuman-kuman dan penyakit yang ada di kolam itu bisa mati semua. Itu manfaat daripada tujuan sterilisasi. Sehingga dengan harapan nanti begitu air kita isi, terus nanti benur kita taburkan itu sudah betul-betul terbebas dari penyakit. Itu tujuan daripada sterilisasi. Terus ini tadi ya dolomit itu masuk sterilisasi bukan? Termasuk sterilisasi, karena ini juga bahan kapur, tapi ini sterilisasi alami, dari bahan alami. Terus sebelum dolomit katanya ada sterilisasi juga? Ada. Nah, kita biasanya gimana? menggunakan desinfektan, bahan desinfektan seperti yang digunakan untuk peternak-peternak yang lain, yaitu tujuannya untuk membunuh virus dan kuman. Aplikasinya gimana, Pak? Maksudnya Caranya? untuk kan spray penyemprot kayak yang digunakan untuk penyemprot obat tanaman. Obat tanaman itu, yaitu dengan perbandingan seperti yang tertera di sana. Biasanya sudah ada brosurnya. Kita nanti tinggal mengikuti itu, terus kemudian kita semprotkan biasa secara alami, secara merata. Di plastik ini? Iya, di plastik ini memutar semua dan di seluruh tambak. Tapi itu biasanya itu posisi kering? Posisinya dalam kondisi kering. Jadi habis dibersihkan, kemudian dikeringkan, terus baru di tingkat sterilisasinya tahap pertama seperti itu. Itu bagusnya pagi, siang atau sore, Pak? Siang. Oh, kenapa siang, Pak? Supaya di sana cepat mengering. Jadi begitu cepat mengering itu lebih bagus. Apa enggak hilang itu nanti? Enggak, nanti kan begini, kalau nanti misalnya kita pagi itu nanti ada embun. Nah, embun itu kan punya sifat untuk mengurai apa ini namanya? Mengurai bahan kimia yang terkandung di situ. Jadi nanti seperti tawar gitu. Kalau kita menggunakan itu ada embun nanti nggak bagus. Kayak nyemprot di pohon-pohon juga gitu. Ya. Jadi kalau nyemprot itu kan sebaiknya begitu disemprotkan langsung kering. Idealnya siang hari ya? Ya, siang hari. Siang hari. Kalau nggak sih, kan bulannya ya pakai apa? Pakai Sprigen. Jadi tahapan setelah pengurasan terus gimana, Pak, tahapannya? Pengurasan terus nanti Pembersihan kotoran. bisa dengan cara pembersihan cara basah, bisa pembersihan dengan cara kering. Kalau pembersihan cara basah, begitu dikuras, kemudian langsung dibersihkan, disemprot pakai air dari pompa. Jadi kita nyedot pompa air dari tanah, terus pakai air disemprotkan, sambil nanti kita sikat, itu juga bisa dilakukan pembersihan. Itu pembersihan basah. Kalau pembersihan kering itu biasanya begitu tambak selesai dipanen, dikeringkan dulu sampai nanti lumut-lumut itu terlepas, kotoran-kotoran terlepas, baru dibersihkan dengan cara kering. Nah, diangkat, diambil, disikat, disapu, terus nanti baru dikumpulkan, terus diangkat, dibawa keluar dari tambak. Itu cara kering. Nah, setelah itu nanti baru dilakukan tahap
sterilisasi dengan cara penyemprotan dengan desinfektan atau dengan kaporit.